ada kalian lagi. Apa kabar semua? Selamat datang tentunya di channel kita kali ini. Dan hari ini gua akan masuk ke rumah temen gua lagi. Tentunya yang ada di belakang ini. Namanya siapa dan kerjaannya apa dan rumahnya seperti apa. Stay tune aja terus. Nama gue Yafi Virus. Selamat datang semuanya. Dan karena kalian lagi nonton channelnya Anak LE. Wah, dikunci. Coba ya. Nih, ada call box gini, guys. Jadi dia akan nelpon dan bisa dibukain langsung dari dalam. Diangkat nggak ya? Wih, gila. Masuk nih. Wah, udah siap juga dia ternyata. Orangnya udah langsung buka pintu, nggak perlu diketok. Halo, Jess. Apa kabar? Thank you loh. Kita udah diajak jalan-jalan dan kali ini kita pengen ngobrol. Nama panjangnya dulu siapa biar kita tahu kita lagi ngobrol sama siapa sih? Nama panjangnya Jessica Yap. Jessica satu S, Yap, Y-A-P. Satu S, Yap. Kayak nama gue sering dipanggil sama orang Betawi gitu, Yapi, Yap. Oh ya, karena Yapi ya, Yapi. Atau orang Sunda, Yap. Sebelum gue masuk itu tadi teknologinya asik banget di Indonesia, nggak banyak yang kayak gitu. Bener, iya. Jadi intercom itu connect ke telepon. Jadi kalau ada yang ngebas pakai nomor, misalnya nomor tertentu yang udah di-assign buat kita semua ya, beda-beda. Terus tamu bisa press, terus kita bisa control dari telepon, kita kasih masuk. Oh, jadi lu tinggal bukain dari situ, lu nggak perlu keluar gitu ya? Gak usah, makanya gue tahu datang. Oh, enak juga. Anyway, ini rumah lo di daerah mana nih? Ini daerah Palms namanya, jadi perbatasan dekat Culver City, tapi kalau addressnya itu masih Los Angeles. Masih Los Angeles. Iya, dia belum Culver City, tapi dekat banget ya Culver City. Oke. Nah, kita mulai dari mana nih? Dari living room dulu kali ya? Penghargaan apa ini? Wow, apa nih? Hollywood Music and Media Awards ini apa nih? Coba dijelaskan dulu nih. Oh, ini waktu tahun 2021. Baru ini? Iya. Congrats loh. Makasih. Terus. Ini nominationnya, official nomination. Terus kalau ini yang Lead Talent Awards barusan juga 2022. Wow, baru menang nih ya? Iya, sebenarnya beberapa cuman. Coba lihat, wih keren. Iya, terus habis itu ini yang itu yang tahun 2018 ini yang menang Best Original Score. Ini nih guys, ini tuh gua ada di sini juga loh. Iya benar. Oke. Terus satu lagi yang ini. Tuh Best Score Short Film for Home. Wow, banyak penghargaan. Keren. Yang ini 2018. Wah, berarti memang sudah apa bahasanya ya? Udah jago lah, udah terkenal lah nih, udah terbukti gitu istilahnya. Sharing dong, kerjaan lu sekarang apa? Sekarang itu aku own Jessica Music Academy. Jessica Music Academy keren banget. Iya. Oke. Jadi pengennya expand juga kan. Jadi aku ngajar piano. Gitu. Oke. Iya. Jadi I also do songwriting, producing song gitu, dan juga write score gitu. Music writing, composing. Wow, composing juga segala macam. Nah, itu berarti lo udah punya perusahaan sendiri, lo nggak punya bos. Berarti yang kepikiran di gua pertama kalinya guys adalah lo harus bayar tax sendiri ngurusin. Iya, setiap kali tax itu pusing. Kepala pelincut, coming up nih awal tahun kan udah harus mulai ngurusin paperwork, ta? Gue udah mulai kerjain bookkeeping segala macam, udah. Itu lo hire tax person apa enggak? Pernah hire juga, dan cici gue juga bantuin karena cici gue yang di Australia itu dia pernah sekolah accountant. Wah, asik banget. Iya, jadi dia juga bantuin. Kalau bedanya itu kita punya bisnis sendiri dengan yang kerja 9 to 5 yang ada company ada begitu. Bos lah gitu ya. Taxnya nggak seribet. Karena semua sedikit-sedikit harus dilaporin kan, mileage lu berapa, pengeluaran. Iya, semua detail-detail. Semua. So far sebelum kita masuk, gue bisa ngeliat nih living roomnya gede banget. Buat ukuran segini di daerah West LA atau di daerah Palms, bayarnya berapa? 2082 itu 6 sen, ya. Gokil, itu murah banget loh. Kok bisa? Bisa dong. Enggak, laki banget. Karena gue dari Hollywood 1 tahun tuh. Di belakang Capitol Records, gue tinggal 1 tahun di sana. Terus itu dulunya gue kerja di studio di Santa Monica. Oke. Jadi abis itu gue cari tempat yang dekat. Gue keliling-keliling tuh. Gue
bukan online doang ya, gue kelilingin semua karena kalau iya kalau misalnya lu mau tinggal di satu tempat kan lu mau tahu lingkungannya gimana, betul, seriesnya gimana, highway-nya gimana, ya kan? Jadi aku kelilingin, abis itu lewat sini, enak juga ya. Terus ada yang taruh papan kan? Tentunya orang pengen nanya nih, udah berapa lama sih di Amerika? Kalau di Amerika mungkin 2010 Agustus ya. Pertama kali pindah ke Amerika, tujuannya apa dan pindahnya kemana? Tujuannya itu kuliah. Pindahnya itu ke Boston. Ke Boston? Ya. Wow. Di sekolahnya di sekolah mana? Berklee College of Music. Itu sekolah musik nomor 1 loh guys. Iya nggak sih? Sekolah musik nomor 1. Kok bisa keterima di situ? Susah nggak? Dulunya itu aku ngambil Berklee Transfer Program. Jadi dari abis tamat SMA itu aku pergi ke Malaysia. Abis itu ngambil 2 tahun di sana, 2,5 tahun atau 2 tahun gitu. Gue nggak selesai sih yang terakhir semester. Tapi di Malaysia dulu. Nah abis itu enrollnya audisi ke Berkeley itu audisi. Audisi? Ya. Audisinya buat scholarship. Oh jadi lu kesini tuh beasiswa? Ada, iya. Wah. Partial, nggak punya sih. Wah, ya lumayan lah beasiswa. Lumayan. Gokil. Nah, terus itu audisinya ngapain? Main piano apa? Iya, jadi di interview dan juga main piano gitu. Jadi waktu itu kebetulan sama church yang di Indonesia kita udah buat album. Jadi aku tulis sudah kayak 8 lagu gitu. Itu juga jadi bagian dari portfolio gitu. Jadi mereka mau ngelihat portfolio kamu gimana dan kenapa kamu deserve that scholarship gitu loh. Nah, portfolio itu kalau sebagai musisi portfolionya apa? Karya-karya kan? Karya-karya. Karya mereka mau ngelihat kamu karyanya. Tapi pas masih SMA, seberapa banyak karya yang bisa diciptakan sama anak SMA gitu istilahnya? Nah, itu nggak tahu. Memang kebetulan waktu itu kita udah ada 1 album dari yang gereja gitu. Itu ngaruh tuh ya? Ngaruh sih, ngaruh. Terus habis itu cara mainnya, terus di interview kan, gimana kamu bisa contribute buat community di college dan segala macamnya lah gitu. Jadi ditanyain kontribusinya apa nih buat sekolah dan komunitas kita? Iya, English-nya itu masih kayak tebak-tebak gitu, half memorizing things dulu. Oh, banyak yang takut pindah ke sini karena nggak bisa bahasa Inggris. Iya, Lu ngerti. Gimana? Nah, berani aja, modalnya tuh nekat. Karena aku kan nggak sekolah internasional tuh kan nggak, aku dari kota kecil. Jadi dari mana lu panasnya? Oh iya, panjang. Pematang Siantar. Pematang Siantar itu di mana kalau orang yang nggak tahu map? North Sumatera, Sumatera Utara, itu sekitar 3 jam dari Medan dah. That's good. Dan ini juga, tadi lupa nanya, berapa kamar apartemen? 2 bed, 2 bath. 2 bed, 2 bath. Oh, 2 kamar, 2 kamar mandi. Ya, jadi nggak rebutan ya? Nggak, sama 1 parking lot. Jadi waktu dulu masih ada roommate, ya kita nggak rebutan. Kita juga masing-masing ada privacy sendiri. Gitu. Iya, ada kamar sendiri. Tapi sekarang di sini udah tinggal sendiri nih? Udah. Wah, oke. Kita move on ke dapur. Lihat dulu dapur. Oh, ini berarti dapurnya nyambung ke pintu masuk gitu ya? Iya, benar. Jadi begitu masuk langsung kelihatan dapur di sini. Wih, kalau lagi masak terasi langsung kecium nih. Kecium banget, apalagi belacan, terasi, pete, jengkol. Wih, lu sering masak? Masak juga, tapi jarang makanan Indonesia karena spicesnya mesti banyak. Gitu. Oh, betul. Kadang-kadang aja kalau misalnya lagi pengen, craving apa gitu baru aku masak. Oke, ini kulkas. Kalau misalnya sendiri sih yang simple-simple aja, ya kulkas. Kulkas baru nih kayaknya. Baru, kemarin rusak men. Oh ya? Oktober kalau nggak salah, jadi gue baru beli baru. Wih, keren. Wow. Terus freezernya di bawah tuh ya? Freezernya di bawah, bener. Ini yang French door, jadi gue suka yang French door begini. Wow, kulkas baru. Terus ini tuh yang gue notice dari pengalaman gue masuk-masuk ke apartemen orang ya. Itu kalau apartemen lama, keuntungannya adalah lebih besar kayaknya memang dibanding apartemen baru. Tapi juga agak tua kan, karena kan apartemennya udah agak tua. Iya, ini kelihatan dari ini sini. Ovennya. Ini ovennya dari zaman TV masih hitam putih kayaknya nih. Tapi masih bekerja. That's good. Dan ini gue suka sih putih. Cat sendiri? Iya, oh ya? Suruh orang gue hire sih. Tapi kalau kayak gitu, yang punya gedung nggak bermasalah kalau lo ngecat sendiri? Nah sebenarnya mereka nggak mau ngecatin gitu loh. Jadi ya. Tapi mereka nggak apa-apa dong kalau lo mau ngecat sendiri? Harusnya kan bagus. Jadi bagus ya? Iya. Terus ini wallpapernya gue pasang sendiri. Oh ini wallpaper nih? Wow. Jadi awalnya aslinya itu kayak keramik kuning-kuning gitu. Tahu kan? Kuning gitu. Wah ini asik. Terus ini kelihatannya juga lebih baru. Iya, bukan ini kompor kemarin lama. rusak, tapi ini juga lagi copot. Waduh. Jadi lagi di iniin, mau diperbaiki sama mereka. I see. Dan ini gue notice juga nih,
Tempat sampahnya ada 2. Coba Iya, jelasin ini apa. Bener. Jadi kalau di sini itu ada yang namanya recycle. Jadi kalau recycle semuanya kita pisahin. Jadi buangnya juga pisahin ke tempat tong yang pisahin karena tukang sampah di sini itu datangnya setiap Jumat. Pakai truk gede itu kan. Terus mereka ada yang bin yang gede buat recycle, terus bin yang gede buat trash gitu. Mereka pisahin. Ini yang trash biasa. Itu basah, yang ini recycle. Recycle tuh kayak plastik, kertas gitu-gitu ya? Kertas, iya. Dan biasanya ada lambangnya sih kalau orang nggak tahu ya. Kayak gini dah lambangnya kan. Di barang-barangnya itu biasanya ada lah ya? Ada, mereka iya. Biar tahu itu bisa di-recycle atau tidak. Kenapa akhirnya memutuskan untuk ke LA? Karena katanya kan kalau mau di industri perfilman itu LA tempatnya. Gitu. Kiblatnya di sini. Iya, jadi waktu itu sih memang juga mikir-mikir pindah apa enggak ya. Soalnya kan kalau pindah lagi kayak everything mulai. Tapi moto hidup aku itu sih I live for once, so I'll do whatever it takes to realizing my dreams and my desire. Tekad dan berusaha terus. Dan kalau gue boleh nanya, ketika lo pindah dan orang-orang teman-teman yang nonton itu banyak yang penasaran soal pervisaan lah istilahnya. Oh ya. Susah nggak sih dapetin F1 berarti ke sini ya? Waktu student visa student kan visa F1. Tuh? Oke, terus? Kalau F1-nya sih nggak susah karena udah dapat scholarship, dapat di accept kan. Tapi sekolah dulu dapat baru apply visa? Iya, O1. Abis itu O1. O1 itu apa? Artis visa. Artis visa, artis bro. Seniman. Seniman sebenarnya ya Pak ini. Tapi kalau di Indo itu artis itu kan wah. Iya. Nah jadi datang ke sini sekolah pakai visa student pas selesai dirubah. OPT. 1 tahun. 1 tahun untuk nyari kerjaan itu toh? Iya, jadi itu aku internship pindah ke sini kan. Abis itu O1. Ketika internship itu harus di industri yang musik juga nggak? Harus. Jadi nggak boleh kayak cari kerjaan di supermarket gitu nggak? Even waktu di O1 visa juga nggak boleh. Oh jadi, nah selesai dapat prosesnya dari F1 transfer ke artis visa atau visa untuk seniman O1 itu susah tak? Susah-susah gampang. Susahnya itu kamu harus qualified kan? Kenapa kamu bisa dapat O1 visa? What is your itu exception kualifikasi lo apa sih gitu ya istilahnya ya? Alien with exceptional talent kan or skills gitu. Jadi apa misalnya kenapa kita mau let you stay in here? Pantas di sini. Misalnya gitu. Jadi banyak lah resumenya, buktinya segala macam. What do you do? Mereka kan nggak mau juga orang datang ke sini nganggur terus ngapain? Iya, jadi seniman terus nganggur nggak jelas gitu ya. Nggak mau gitu. Itu tuh visanya berapa lama? 3 tahun. Jadi kamu sekali apply itu 3 tahun. Per 3 tahun renew? Per 3 tahun per 3 tahun renew. Mahal nggak renew-nya? Dulu ya. Ini ballpark aja aku udah lupa harga-harganya gitu. Awal-awal mulai itu 5.000. What? 5.000 per 3 tahun harus bayar? Iya, 4.000-an, 5.000. Waduh. Abis itu kedua kali itu hampir 6.000. Tapi seniman, maksudnya bukannya kalau lo nggak yang super duper sukses berarti itu kan mahal banget ya? Mahal. Per 3 tahun loh. Di luar dari rent kamu, kehidupan sehari-hari, parking di LA yang mahal. Kalau di Hollywood parking itu $15, downtown $15. The list goes on and on and on. Meja makan. Berarti lo makan di sini ya, habis masak makan di sini langsung. Iya, biar gampang kan. Oke, terus ini ada pemandangan. Gue suka banget nih kalau apartemen yang ada jendela besar. Gue demen banget tuh. Gue nggak bisa kalau misalnya apartemen yang nggak ada jendelanya keluar, gue nggak bisa. Kayak claustrophobic, tau nggak? Iya, gelap gitu kan kayak suram. Jadi gue suka cahaya, setiap hari gue bukain gitu. Jadi biar fresh air masuk. Make sense. Oke. Ini juga, ini baru nih? Baru, tapi gua source-nya semua dari Facebook Market. Jadi di Amerika itu kan banyak yang jual pre-loved gitu ya. Terus di Facebook Market itu banyak juga yang scamming. Jadi hati-hati gitu. Kayak Craigslist lah. Ini tuh kayak barang second gitu maksudnya? Bener, iya. Tapi orangnya mau pindah. Jadi orang di LA itu kan banyak yang pindah sana, pindah sini setiap bulan ya kan. Jadi gue cari barang-barangnya banyak kan di Facebook Market gitu dan good price. Ini kalau harga asli mau 2.000-an tau nggak? Oh, $2.000? Iya. Harga aslinya? 800. Wow. Good termasuk ya? Kursi? Enggak, kursi Amazon. Beda sendiri, Amazon. Iya, Amazon. Very good buy lah. Ini marble bukan sih? Marble asli nih. Mantap. Terus ini ada AC nih. Ada. Wah, di Amerika butuh AC juga ya? Butuh dong. Tapi kalau lu tinggal di West Coast, nah apartemen
dulu itu ya di daerah West, mereka nggak pakai AC karena kan udah dekat ke pantai. Jadi breeze-nya itu enak. Itu juga salah satu perbedaan tuh, gue mau point out juga. Kalau di sini makin deket pantai, makin dingin. Benar. Kalau kamunya di valley itu pegunungan lebih panas ya. Memang rentnya lebih murah. Tapi kalau summer itu panas, jadi AC-nya, uang listriknya mahal juga. Iya, sama-sama aja jadinya ya. Sama-sama aja gitu. Oke, dan ini setiap kali lo masuk, apalagi kalau misalnya lo masuk ke apartemen ini, hal yang pertama yang lo pasti lihat adalah piano. Ini piano. Wow, ini jadi sering dipakai les. Ya. Terus sering dipakai apa lagi? Kalau misalnya lo lagi bosen gitu sendirian, lo suka nyanyi nggak? Suka sih, tapi Yafi aja yang nyanyi, coba. Coba bisa lagu apa? Bisa lagu apa? Mau Tulus tuh? Wah, lagu Tulus. Aduh, deg-degan nih. Lagu yang mana ya? Sewindu. Boleh. Mulainya gimana sih? Coba. Oh, sudah sewindu ku di dekatmu, ada di setiap pagi. Stop it. Get some help. Itu Ini apa? patio. Oh, Ala-ala Titanic. Oh gitu. Ada yang meluk dari belakang nggak tapi? Nggak ada yang meluk dari belakang ya? Oke, ini lumayan ya. Ini berarti udah termasuk segala macam. Ini aku kemarin modif sendiri sih kan. Aku beli dari Amazon aja ini. Pasang sendiri? Pasang sendiri, gampang men. Tadinya apa? Ini bawah ini? Iya, konkret doang. Konkret. Ini jadi lucu banget. Nah itu dia, kayak Japanese style gitu. Ini terus bebatuannya lu? Batunya gua angkat sendiri pelan-pelan. Berat men. Terus, Oh ya? Jadi gua kayak ngangkatnya satu ember. Serius? Terus gua pasangin moss. Ini mossnya low maintenance banget. Gua nggak pernah siramin apa-apa, gimana. Jadi kelihatannya natural. Tuh. Wow, keren. Coba Kayak kita. Japanese garden gitu. Wah, iya keren. Ini this is a very good touch. Sentuhan yang baik. Momen-momen berat kayak apa sih yang pernah lo lewatin? Kalau misalnya lo bisa sharing, biar mereka tuh kayak. Waktu pindah ke LA mungkin paling berat karena waktu di Boston kan masih sekolah juga, tuitionnya masih dibantu kan, dan segala macam. Waktu pindah ke sini itu nggak pengen minta ke orang tua kan. Betul. Dibeliin mobil waktu itu 4.500 ya, beli mobil second hand. Habis itu nyari kerjaan itu susah banget, sampai berapa bulan dapat internship akhirnya kan. Waktu baru pindah nggak ada mobil. Apalagi dan di bidang musik gitu kan, iya, bener-bener tercakup kayak ya udah ini aja gitu. Udah gitu internshipnya nggak dibayar lagi. Nggak dibayar. Unpaid internship man. Nah terus gimana dong? Free labor. Jadi ya, abis itu ya gue harus pintar-pintar. Gue harus kayak cari ngajar piano kan, kerjaan lain yang bayar. Abis itu translator juga di one of the women shelters place. Itu gue nggak tahu gimana caranya, ajaib banget memang, Tuhan itu luar biasa ya. Jadi aku punya cici yang di Australia. Nah, aku sering komen-komen, post segala macam. Jadi temennya cici aku yang somewhere, dia punya koneksi sama orang LA yang providing translator buat women anything lah. Jadi dia tanya, hey adik lu perlu kerjaan nggak? Bisa nggak translator segala macam? I was like, what? How is this even possible? Like, it just happened. Kok bisa gitu? Nah makanya jadi gue ngerasa gimana ya? Kadang how do I know that I'm done or I'm not? Itu it's just like you're not giving up one, but it's also things just worked out for you. You know, contohnya ya seperti ini gitu loh. Jadi kayak yang ada aja pointer-pointernya, contoh kecilnya ya. Jadi abis itu ya gue kerja, ya gue bisa bayar rent segala macam, pelan-pelan naik ya gitu. Dulu sampai apply credit card juga gue di sini, pakai credit card segala macam. Ya harus ngutang dulu lah gitu kan. Iya, terus temen chat gue bantuin gue juga, tapi gue bayarin balik gitu kan. Apa gimana itu gitu. Itu kan nggak mudah tuh kayak gitu ya. Dan lo bisa terus maju terus, itu tuh gila sih menurut gue, itu wow. Makanya itu harus why-nya harus jelas gitu loh. Like why do you wanna do it? Like, karena menurut gue lebih, kalau dari perspektif yang so far ya, lebih mudah lu untuk pulang daripada stay di sini. Iya, lu di Siantar sana ada pematang Siantar, ada keluarga. Iya. Lu bisa nggak perlu bayar rent, lu bisa jadi guru les piano di sana. Iya. Kalau gue mau hidup muda sih gampang ya, gue ngerasa. Tapi for me like what is my essence of life? Like what is my dream? How do I want that life to be like? Like if I have this one life, what do I want to go and try to do gitu loh? Apa yang gue mau coba segala macam gitu. Dan gue punya jiwa adventurous gitu loh. Kelihatan untuk, dan yang gue mau point out juga, in case kalian nggak notice, ini perempuan.
sendiri di sini. Dan maksud gue, anybody aja tuh menurut gue udah hebat. Tapi apalagi satu perempuan, ya kan, dari kota kecil dengan mimpi yang spesifik di dunia musik. Itu nggak gampang. Misalnya, bukannya mau compare ya, maksudnya dibanding sama kayak orang biasa yang udah, ayo deh gue kerja apa aja deh gitu, ngerti nggak lo? Kayak kesempatan mereka lebih banyak, sedangkan kalau lo tuh bener-bener kayak kenero, jadi lebih kecil gitu loh istilahnya kesempatannya. Wow, ini berarti tempat lo tidur di sini. Iya, benar. Besar sekali. Ini besar loh tuh, lihat tuh. Ini gue belum gerak nih, gue di sini, dia di sana. Itu jauh tuh. Kira-kira berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Wow, that's good. Terus ini, terus. Nah, tadi lo sempat bilang tuh bahwa roommate, lo dulu ada roommate, terus roommate lo keluar. Berarti ini lagi apa namanya? Apa bahasanya ya? Adjustment, lagi dirubah-rubah. Iya, lagi pindah-pindahan. Jadi dulu tuh Yafi tahu, Yafi pernah ke studio sini kan? Ini kayak my workstation tuh sini, ada piano dulu yang coklat. Iya. Itu piano pertama aku waktu pindah ke LA. Di situ, terus bed aku kayak begini gitu. Dulu kayaknya Yafi datang masih futon dah. Hah? Iya, masih futon, Mas. Iya, jadi kayak sofa tapi bisa dirubah jadi kasur. Iya. Iya kan? Iya. Terus studionya di sini, jadi bener-bener rekaman, terus kalau capek udah tidur di situ. Langsung. Serba multifunctional ya. Yo, Namanya masih grinding ya. Pindah-pindah dulu. Nah, terus ini ke sini, terus itu kamar mandi. Iya, Ini kamar ini berarti ada kamar mandi ya? Ada. Oh, Ini main kamar bedroom. Ini master bed kan, jadi ini kloset kanan kiri. Wah, kloset kanan kiri. Iya. Wow, jadi ini. Ini bisa catwalk. Jadi kalau ini kayak gimana catwalknya? Set. Gini. boleh. Terus ini. Oh, ini kamar mandinya. Iya, kamar mandinya. Shower ini yang standing, nggak ada bathnya yang di sini. Oh, I see. Ini kamar mandi. Oke. Tapi ini gue suka banget sih. Jadi lo bisa punya baju banyak dan segala macam. Bisa latihan catwalk. Oke, jadi lo di sini itu kan sendiri dan keluarga itu pasti sedikit cemas dan mungkin ada beberapa yang nonton, yang perempuan yang pengen kesini tapi takut karena gue kemarin sempat baca ada beberapa komen, Bang Yaf, yang aman di mana sih? Dan ini cowok aja tuh nanya tentang keamanan istilahnya gimana cewek. Nah, coba share sedikit pengalaman lo tentang dari sisi safety dan gimana sih untuk perempuan secara spesifik. Kalau safety sih so far ini safe aja ya. Soalnya aku juga pergi ke tempat-tempatnya. Aku itu orangnya anak rumahan. Kalau nggak kerja rumahan, aku nggak ke party atau clubbing. Mungkin ke event gitu iya. Tapi watch your back always gitu. Selalu. Iya selalu gitu. Dan aku ingat waktu di Boston itu. Karki tau nggak kunci mobil itu ada nggak? Coba pinjam. Nggak ada ya? Tesla soalnya. Enggak. Hari ini nggak bawa Tesla. Oke, mana nih? Kunci mobil ini. Nah contoh. Jadi aku itu pegangnya begini toh. Kalau misalnya jalan dari mobil turun, aku selalu begini tangannya. Jadi kok ada apa-apa? Iya, ada punya orang kan pakai pepper spray segala macam. Ini udah kebiasaan karena dari Boston itu kunci rumah udah gue giniin. Kalau jalan kan di Boston kan jalan kemana-mana begini. Kalau gue penjahat gue gini tuh gimana? Nggak tahu sih, tapi at least kalau kita tangan kita begini sih orang lebih wanti-wanti mungkin ya. Iya. Kalau misalnya jalan, oh gitu ya. Lebih gini malah. Gua colok mata lu, Begini bro. Nah, gini ada ring nih. Lebih kuat sih begini soalnya. Gua colok mata lu. Itu kasih tahu. Tapi bener sih itu menginspirasi gue juga. Even kayak gini ya. Iya, lebih hati-hati. Tapi lu kalau kemana-mana tuh bawa pepper spray gitu-gitu nggak? Enggak sih, tapi in and out mobil, in and out kita hati-hati aja, mau be aware of the place surrounding ya. Iya, sama temen. Kadang kan kalau misalnya sendiri ya jalannya hati-hati aja men gitu. Ada sih orang-orang yang creepy juga ya di sini ya. Pasti ada, kalau di mana-mana itu ada juga ada. Even kayak you came out from kadang kan gue gym gitu kan di mallnya apa gitu. Sering digangguin nggak sih lu kan cewek gitu? Sering, ada juga. Ada cerita, mau nih gue ceritain. Boleh. Cerita serem, ada, oh my god. Ada sekali itu, udah berapa kali juga deh, soal di Boston sekali, di sini sekali, itu orang kayak yang, jadi malam-malam, kadang itu kita crowd friendly nggak sih orang Indonesia? Iya. Orangnya roll down window, jadi pas aku keluar dari gym itu, jadi dia jalan gitu kan, roll down window, abis itu dia panggil itu, gue responnya ya, maksudnya ya nggak mikir sampai kemana-mana gitu, baik. Terus pas orangnya roll down window,
tunjukin titiknya, men. Astaga, serius lo? Iya, tapi Orang apa sih? Aduh. Waduh. Gua Trauma banget gak sih? Trauma gue, men. Tapi gue nggak ngelihat, untungnya kan gelap. Tapi gue taunya dia kayak pointing down gitu, kayak gue 2 kali sekali agak terang. Itu pas kalau gue keluar kaca dari... mobil nih gimana? Apa dia kayak buka kaca terus kayak, woi, nggak aneh juga ya? Enggak, kan dia... Apa cuma gini doang? Digituin, iya. My God, Iya, guys. terus 2 kali, sekali di Boston itu siang-siang bolong itu yang di Boston, gue keluar dari boba shop, men. Itu pas gue lagi sama teman-teman gereja gue keluar dari boba shop, gue teman gereja atau teman sekolah, gue nungguin di luar. Pas ada bus stop segala macam, terus ini orang stop aja di depan gue begitu. Ya ada aja orang kan aneh-aneh ya, dan ya you heard of like gunshot lah segala macam. Tapi so far sih knock the wood, ini wood asli. Jadi it's okay for me, jangan sampai ada yang aneh-aneh lah ya. ya. Waktu itu sih aku responnya lari aja langsung begitu. Tapi maksud gue yang nunjukin itu yang gue masih nggak ada masuk akal, soalnya kayak gini. Okay, let's say ya. Soalnya gue kadang-kadang gue punya sisi empati. Dalam arti, oke, gue pengen tahu di otaknya dia itu apa. Nah itu gue nggak tahu. Ini kan gini, setirnya kan di sini kan. Ini kan passenger seat. Terus kan gue kan di sono, dia roll window, gue pikir dia mau tanya jalan. Kalau orang Indonesia kan... Oh, jadi kelihatan memang langsung gitu ya? Iya. Oh, jadi dia nggak even harus... Enggak. Gue pengen ngeliat studionya, lo bilang ada studionya, sekarang dipindah ke sini ya? Iya, jadi belum jadi juga, masih baru pindah-pindahan. Jadi dulu itu kan meja ini semua di satu room. Ini dulu semua di kamar itu yang tadi kita baru kunjungin ya? dimuat-muatin aja. Wow. Apalagi coba yang mau dikasih lihat? Ini standing desk. Standing desk? Jadi kalau udah capek. Wah, coba. Gitu Wow, bisa naik, bisa sambil berdiri. Ini benar-benar lo semua berkarya di sini ya? Oh iya, di sini. Iya, ada pula drawernya di sini. Wow. Kalau mau duduk di lantai juga boleh sih. Diinin aja. Bisa low juga ya? Wah, gile. Asik banget. Kalau lagi mau makan Indomie, misalnya. Jadi duduk di lantai. Tapi gue yang notice satu nih, Jess. Gue notice satu, di rumah ini nggak ada TV. Oh iya bener. Gue nggak nonton orangnya, soalnya kerja terus kan. Oh. Kalau nonton palingan di iPad, di komputer. Terus kalau nonton channel anak LA di mana dong? Di HP. Oh, di HP. Atau di iPad, kan di YouTube. Oh iya, Yang benar. subscribe, comment, like. Nah, ini gue notice banyak alat elektronik, studio, segala macam. Tapi ketika lo sekarang sejak sendiri, ya kan, bayar listrik itu berapa? Kalau di Amerika itu, atau di LA ya setidaknya, itu per 2 bulan. Per 2 bulan? Sekitar 190-an sampai 200-an dah, tergantung usage-nya. Jadi ya hemat-hemat aja deh, pakai seperlunya. Oh, jadi per 2 bulan, jadi hitungannya kalau sebulan itu 100-an lah ya? Iya. Kurang lebih sekitar 80 sampai 100-an sendiri. Iya. Dengan semua alat elektronik ini. Iya. Waktu lu punya roommate, apa lebih mahal apa lebih murah? Imbang-imbang juga sih. Mirip-mirip ya? Iya, mirip-mirip juga Oh, sih. oke. Kalau air? Lebih mahal dikit, I would say. Karena iya, lebih mahal. Kalau air? Kalau air, gratis. Air termasuk? Iya, air sama sampah itu gratis. Air sama sampah gratis. Terus ini tentunya butuh wifi. Harga wifi piro? Sekarang, kemarin tuh promo 50-an, sekarang udah naik 70-an. Per bulan tapi? Oke. Terus ada biaya apa lagi ya? Di sini tuh, gas stove. Gas? Oh, itu masih gas? Itu masih gas? Oh, gua nggak bisa, gua pakai elektronik. Nggak bisa pakai listrik ya? Nggak suka pakai listrik. Termostat itu apa? Coba jelaskan. Jadi di sini tuh cuma dihidupin aja mau berapa, misalnya kalau dingin banget ya. Oh, ini apa? Oke. Itu derajatnya nih? Fahrenheit, ya. Oke, Fahrenheit. Iya, jadi dihidupin, heat up-nya dari ini, ceilingnya. Dari atas, jadi penghangatnya dari atas? Iya. Wah, keren. Di setiap kamar ada. Oh, I see. Nah, itu jadi gas bayarnya berapa? Murah. Dulu kita berdua $5. Sekarang berdua $5. Per 2 bulan apa-apa? Oh, per bulan. Per bulan $5 gas? Kok murah banget ya? Pasti banyak melewati struggle. Yes. Kesusahan. Benar. Banyak sekali pasti momen yang bikin lo kayak, apa gue pulang aja ya? Jadi seniman di Indonesia. Ada nggak sih momen kayak gitu? Ada juga kadang, tapi itu udah setelah beberapa
tahun gue di sini ya, udah kayak terasa berat sedikit. For me, kalau aku orangnya itu no turning back sih, sampai kayak udah maju terus. Iya. Pantang mundur. Tapi soalnya kayak gue bukan walaupun berat ya, sampai pernah nangis juga segala macam Pasti. gitu. Apalagi sendiri di sini nggak ada nobody. Cici aku ada tapi di East Coast kan. Jauh ya, oke. Cuman harus mau persiapin mental sih. Mental lo harus kuat Dan the why yang kenapa aku mau pindah gitu loh. Dari awal kan aku udah mutusin moto hidup aku itu apa gitu. Jadi aku jalanin sampai. Karena semua orang mungkin punya moto, tapi menurut gue salah satu struggle terbesar adalah gimana caranya memegang teguh itu. Selain punya goal itu, ada nggak sih faktor yang bikin lo, oke, gue akan bangun, gue akan senyum, gue akan terus berusaha sampai gue mencapai goal itu? Ada dong, orang Indonesia kan terkenal happy terus, lu tahu nggak? Betul. Itu terkenal terus happy, jadi ya nggak tahu juga sih, happy aja, dijalanin aja walaupun susah sih. Worth it nggak sih pindah ke sini? Worth it. Siapa yang bilang ini ya? If you're not dreaming, you're dying. If you stop dreaming, you're dying. It seems like siapa yang ngomong ini? Bukan aku, tapi somebody that I think it's a very nice quote. And I feel like kalau kita terus mengejar ada sesuatu yang mimpi kita, yang kita kejar terus, jadi itu kayak fuel for life. Banyak nih yang nonton nih, Jess, yang masih kepikiran, masih ragu-ragu, masih takut untuk kesini, makanya masih nonton channel ini pengen lihat gimana. Lu sebagai orang yang gue bisa bilang udah lumayan sukses, udah sangat sukses, malah dapat penghargaan tadi kan, udah punya sekolah akademi musik sendiri loh di sini guys. Itu pesan lo apa sih buat mereka? Pesannya sih cuman satu, knowing your why, terus go after your dream, don't forget to have fun along the way and just be adventurous. Of course, with a calculated risk. Jadi, calculated risk, jadi harus diperhitungkan juga ya. Iya benar. Kalau misalnya datang ke LA juga kan sekarang udah banyak tuh komunitas Indonesia. Banyak sekali. Udah kayaknya dari kita pindah sampai sekarang tuh udah jauh lebih banyak ya, dan bantuannya juga jauh lebih banyak. Iya, jadi community, support, resources udah banyak juga. Intinya jangan takut sih, ya, go for it. Dan tadi yang gue suka tuh benar-benar ketahuilah kenapa lo mau mengejar itu, the why. Iya, gitu. Iya. What's your why? Karena kalau enggak sih. Kenapa lo bangun setiap hari? Kenapa lo? Iya. Karena kalau lo bangun, lo mau di kasur doang juga bisa, nggak akan ada yang ngelarang lo, apalagi kalau lo udah dewasa. Karena yang dibilang itu yang if you stop dreaming, you're dying, kan? You're dying. Yeah, literally like if you don't have a dream anymore, like what is your desire? Nggak ada lagi ya udah stuck kan? Yeah. Gitu. Kalau kayak gitu, thank you banget. Sedap. Jangan kebalik. Ayo, gimana? LA. Iya, gitu. Oke, udah. Thank you banget loh udah diajakin jalan-jalan. Semoga ketemu lagi. Semoga nanti kita bisa main lagi pas rumahnya udah update. Pasti dong. Oke, ya udah. Thank you ya. Thank you. Dadah. Dah. If you're not dreaming, you are dying.